Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memiliki nats yang begitu indah dari Alkitab yang diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Sebab ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan topiknya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Nats ini seluruhnya adalah bagaimana Allah menghendaki seluruh dunia menjadi bagian dari keluarganya. Bagaimana Tuhan menghendaki seluruh dunia datang untuk mengenalnya melalui Yesus Kristus, Anak-Nya. Mari kita fokus pada satu ayat yang menurut saya sangat begitu indah dalam situasi virus corona yang sangat sulit ini. Mari kita lihat ayat yang terakhir, Roma 15 ayat 13. Dikatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah sumber pengharapan. Ini sangat indah. Ada banyak orang yang memandang Allah sebagai hakim. Oh, sangat menakutkan. Jika saya meninggal, saya akan menghadap hakim. Dan saya tahu saya orang berdosa. Dan semua orang tahu dia orang berdosa. Tidak ada yang tidak takut mati. Semua orang takut akan kematian, karena dia tahu dia orang berdosa. Dan Allah melihat semua dosa-dosanya, dan Allah akan menghakimi. Jadi untuk sebagian orang, Allah itu adalah Allah penghakiman. Tapi Allah berkata dia adalah Allah pengharapan. Untuk sebagian agama lain, Dia adalah Allah yang penuh rahmat. Dia akan menghakimi, tapi penghakiman dengan belas kasihan. Itu bukan Allah kita. Allah kita yang tertulis dalam Alkitab adalah Allah sumber pengharapan. Saya ingin Anda mengetahui bahwa dunia sekarang ini adalah dunia yang tidak ada harapan. Apa yang saya bicarakan adalah bahkan sebelum virus corona, dan tentunya sekarang ini bahkan lebih buruk. Semua orang kehilangan harapan. Pekerjaanku payah. Aku takut akan kesehatanku. Aku takut akan kesehatan orang tuaku. Aku takut akan semua hal sekarang. Bahkan sebelum virus corona, orang hidup dengan tiada harapan. Saya tidak berbicara mengenai virus, ini mengenai sebelumnya. Apa yang saya maksudkan dengan itu? Yang saya maksud adalah kita semua satu persatu tahu, cepat atau lambat, akan meninggal. Seberapa kaya pun Anda,
Seberapa berkuasa pun Anda, seberapa sehat pun Anda, cepat atau lambat, Anda akan meninggal. Dan ketika Anda meninggal, Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi. Kebanyakan orang, mereka hanya berkata, kami tidak tahu. Saya berharap saya akan pergi ke tempat yang indah. Saya berharap saya akan masuk ke surga. Tetapi jauh di dalam hati mereka, mereka tahu tidak ada harapan. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Semua orang tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan kita semua tahu bahwa mata Tuhan dapat melihat semua hal. Dan kita semua tahu bahwa Allah itu kudus. Dan standar Tuhan Allah pasti sangat tinggi karena Dia ada di surga. Dan karena itu, semua orang hidup dengan tidak memiliki harapan. Karena cepat atau lambat, semua harapan Anda akan hilang. Semua yang Anda bangun di dunia ini, semua uang yang Anda hasilkan, semua reputasi yang Anda miliki, semuanya hilang. Anda harus meninggalkannya. Bahkan Anda tidak dapat membawa 1 rupiah pun dengan Anda. Jadi, kemana Anda akan pergi? Ke dalam kuburan? Apakah itu tempat pengharapan manusia? Tidak. Itu tempat yang menakutkan. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, kita mempunyai Allah, sumber pengharapan. Anda dan saya memiliki Allah ini yang memberikan kepada kita harapan yang indah. Allah ini telah menjanjikan kepada kita yang terbaik, anak tunggalnya, dan anak tunggalnya telah memberikan yang terbaik, nyawanya untuk nyawa kita. Dia telah naik ke salib. Dia disalib padahal dia tidak pernah berdosa. Dia memikul dosa kita. Dia tidak sepantasnya menderita, tapi dia menderita untuk kita. Dan dia mati untuk kita. Dan Alkitab mengatakan, sebelum dia mati, sudah selesai. Yang artinya, lunas. Harga atas dosa kita selesai. Di atas kayu salib, dia membayarnya untuk kita. Dan 3 hari kemudian, dia bangkit dari kematian untuk membuktikan kepada Anda dan saya bahwa setiap dosa telah dibayar di atas kayu salib. Kita yang sudah menerima pemberian ini dari Allah pengharapan, kita, ketika kita secara pribadi percaya Yesus sebagai juru selamat, kita juga akan memiliki janji ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anda mengetahui ayat ini. Tapi apakah Anda mengertinya? Karena Alkitab berkata, barang siapapun Anda, saya, siapapun yang percaya kepadanya, percaya akan apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib bagi Anda, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow! Tidak akan binasa. Dikatakan kepada kita, kita yang percaya akan apa yang dilakukan Yesus di kayu salib untuk kita, tidak akan pernah mengalami kematian, tidak akan binasa. Anda berkata, bagaimanakah hal itu mungkin? Saya melihat orang dikubur. Anda melihat mereka meninggal. Tapi tahukah Anda, mereka yang percaya kepada Yesus, ketika mereka menarik nafas terakhir mereka di bumi, kemudian mereka meninggal, tubuhnya mati, tetapi rohnya segera menghirup nafas selanjutnya di tempat baru bersama dengan Yesus. Mengapa? Karena Alkitab yang mengatakan mereka tidak akan binasa. Bahkan 1 detik pun tidak ada antara nafas terakhir di bumi dengan nafas selanjutnya bersama Yesus. Tidak ada jeda bahkan 1 detik pun. Karena kita memiliki hidup yang kekal dari sekarang, hidup berkelanjutan, pertama di bumi ini dengan daging ini, kemudian setelah kita meninggal, keluar dari tubuh ini,
roh kita akan bersama dengan Allah segera. Tidak ada seorang pun yang percaya kepada Yesus yang akan mengalami kematian. Tidak akan binasa. Wow. Kemudian ketika Anda menghirup nafas terakhir di bumi, di mana Anda akan menghirup nafas selanjutnya? Mari kita lihat suatu tempat yang dipersiapkan Tuhan di Alkitab. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 7 ayat 16. Mari kita lihat. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sungguh, Allah sumber pengharapan bahwa suatu hari nanti, di mana tidak akan ada lagi air mata, tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah haus, tidak akan pernah kepanasan oleh karena terik matahari. Sungguh, tempat yang menakjubkan. Mari kita lihat ayat yang lain dari tempat yang indah ini, yang dipersiapkan oleh Allah pengharapan. Mari kita buka di kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wow! Dapatkah Anda membayangkan setelah Anda menghirup napas terakhir di bumi ini, Anda kemudian dibawa oleh Allah ke tempat yang begitu indah? Tahukah Anda hidup di dunia ini? Anda dilahirkan. Setiap ibu akan mengatakan bahwa melahirkan anak itu sangat menyakitkan. Setiap orang akan mengatakan pada Anda hidup itu sulit. Semua orang tahu bahwa kematian itu pasti. Tetapi hanya orang Kristen tahu kematian adalah terbukanya pintu yang baru kepada kehidupan yang baru, yang dijanjikan oleh Allah pengharapan kepada saya oleh karena Yesus Kristus, jika saya mempercayai Dia. Itulah sebabnya mengapa Dia disebut Allah sumber pengharapan. Hal indah ini yang selalu kita harapkan menjadi milik kita melalui Yesus Kristus. Jika Anda sudah menerima Dia sebagai juru selamat Anda. Mari kita lihat ayat ini, yaitu Roma 15 ayat 13. Izinkan saya membacanya lagi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya berharap hidup Anda akan dipenuhi dengan sukacita. Anda berkata, bagaimana caranya untuk memperoleh sukacita sekarang ini? Ada banyak sekali masalah, ada banyak masalah virus, masalah ekonomi. Bagaimana untuk bersukacita? Tolong, izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa ada perbedaan antara kesenangan dan sukacita. Kesenangan adalah sesuatu yang Anda miliki ketika semuanya baik-baik saja. Anda memiliki teman-teman yang baik, kesehatan yang baik, makanan yang baik, memiliki cukup uang, kemudian Anda senang. Sukacita berbeda dari itu. Sukacita tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar Anda. Sukacita itu jauh di dalam. Orang Kristen dipenuhi dengan sukacita, meskipun terkadang kita tidak senang karena hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Biar saya jelaskan seperti samudra. Apabila Anda melihat laut dalam dari samudra, bagian atas dari laut dipengaruhi oleh ombak, angin. Ketika anginnya seperti ini, ombaknya seperti ini, berombak-ombak. Tetapi jauh di dalam laut, apakah ada angin atau tidak ada angin, topan atau apapun, jauh di lautan dalam, tetap tenang, sempurna, tidak tersentuh oleh angin ataupun kapal yang melintas, tidak akan mempengaruhi. Itulah sukacita.
Kita memiliki sukacita oleh karena apa yang telah disediakan Allah bagi kita. Karena kita tahu apa yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Tidak setiap hari kita senang. Kadang-kadang Anda sedih, sesuatu terjadi, tetapi sukacita itu tidak dapat hilang. Sama halnya, kita tidak dapat mengganggu air yang ada di lautan dalam. Semua angin dan kapal yang datang tidak dapat mempengaruhi air di lautan dalam. Itulah sebabnya dikatakan sukacita dan damai sejahtera. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita memiliki sukacita jauh di dalam hati kita. Karena Yesus sudah menjanjikan kepada kita sesuatu yang sangat menakjubkan. Karena Yesus telah menyelesaikan karya yang sempurna di atas kayu salib bagi kita. Kita memiliki damai sejahtera oleh karena apa yang telah dilakukannya. Saya berharap Anda akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun semua di sekitar Anda tidak berjalan dengan baik, tidak ada yang dapat mencuri damai sejahtera dan sukacita dari hati seorang Kristen yang telah percaya akan apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Kita lanjutkan melihat di sini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika Anda dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, maka Anda akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika Anda memiliki begitu banyak, sebagai contoh, Anda memiliki terlalu banyak untuk digenggam di tangan Anda. Ini akan tumpah. Apabila sebuah cangkir diisi terlalu banyak air, akan tumpah. Ketika kita memiliki begitu banyak sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita, kita akan berlimpah. Apa artinya ini? Dengan sukacita dan damai sejahtera, kita bisa berbagi. Ada banyak yang dapat dibagi dengan orang lain. Saya berharap hidup Anda adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib bagi Anda. Saya berharap dengan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah, Anda akan membagikan kabar baik, yaitu Injil, dengan orang lain di sekitar Anda. Dan mengenai itulah semua yang tertulis dalam nats di Roma ini. Mari kita kembali ke kitab Roma pasal 15 ayat 12, ayat sebelumnya yang telah kita bacakan tadi. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Taruk dari pangkal Isai adalah Yesus. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan menghendaki seluruh dunia, bangsa-bangsa untuk datang mengenal Yesus. Dan Anda, dengan sukacita yang berlimpah, akan menjadi pembawa pesan Allah untuk memberitahukan kepada orang lain di tengah situasi virus corona ini, di mana orang-orang kehilangan harapan. Anda katakan kepada mereka, ada sebuah harapan yang cuma-cuma. Melalui Yesus Kristus, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya sebagai juru selamatmu secara pribadi. Datang kepada Yesus dan katakan, Yesus, aku orang berdosa. Maafkan aku atas dosaku. Terima kasih karena telah mati untuk dosa-dosaku. Terima kasih telah memikul semua dosaku di atas kayu salib. Aku mempercayai Engkau sebagai juru selamatku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamatku. Maka Anda akan memiliki damai sejahtera dan sukacita dari Allah, sumber pengharapan, sehingga Anda akan berlimpah-limpah dalam pengharapan dan dapat membagikannya dengan semua orang di sekitar Anda. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Kiranya nats ini memberkati Anda dengan damai sejahtera dan sukacita.